Halo, balik lagi sama gue Billy. Kalau ngomong-ngomong soal handphone lipat ya, memang Samsung itu bukan yang pertama. Nah, kalau dari dulunya sebenarnya handphone lipat itu kalau kalian tahu merek Motorola atau Nokia itu dari dulu tuh mereka sudah ada handphone lipat. Tapi memang belum smartphone, masih handphone biasa. Nah, dan si Samsung ini kalau misalnya yang model seperti kayak begini, kalau kalian dulu inget Nokia, zamannya Nokia ada communicator. Nah, sebenarnya konsepnya agak mirip karena posisi di depannya ada juga dan di dalamnya yang lebih layar lebih besar. Kalau yang dulu sih layarnya besarnya begitu dan bawahnya keyboard. Sedangkan kalau ini memang full untuk touchscreen semua. Nah, jadi untuk dalam hal ini memang Samsung ini brand pertama yang benar-benar nge-push dan mengimplementasikan layar yang fleksibel ini, layar touchscreen yang fleksibel. Dan perlu diingat juga, yang namanya nomor satu itu akan selalu diingat, sedangkan yang nomor dua walaupun banyak brand lain yang ikutan bikin foldable juga, foldable phone, smartphone, tentunya tidak akan se-memorable Samsung yang sudah memperjuangkan foldable phone ini selama ini generasi keempat. Samsung Fold 4 berarti dia sudah 4 tahun. Jadi ngomong-ngomong soal si Fold 4 ini, Samsung Galaxy Fold 4 ini gue udah make ini kurang lebih ya 2 mingguan lebih gitu deh. Jadi pengalaman gue selama pakai 2 minggu ini, kalau dari sisi layarnya ini layar depannya sih memang kelihatan lebih kecil, lebih minimalis kalau lagi di fold kayak begini. Tapi buat ngetik, jujurnya kalau buat jari yang kayak gue gede begini sih agak susah ya ngetik-ngetiknya, karena ya sering typo jadinya. Ya tombolnya kecil sih, sedangkan tapi itu nggak jadi masalah pas kita buka. Ini bener-bener layar dalamnya itu anyway, layar luarnya tadi 6,2 inch kayak gue udah sebut di video sebelumnya, dan layar dalamnya ini 7,6 inch. Dengan layar yang seluas gini memang bener-bener enak banget kalau dipakai buat ngetik. Dia luas dan ya buat jari yang gede kayak gue sih nyaman. Dan konsep foldable kayak gini memang enak untuk gimana ya, jadi lebih imersif gitu, dipakainya tuh lebih enak, dipakai multitasking ini enak banget. Karena buat gue sendiri, gue tuh tipenya biasanya demen nonton YouTube sambil kalau ada chattingan masuk ya nggak mau miss out juga segitu sama chattingan. Kalau di handphone yang lama kan kalau gitu masuk rada repot tuh, antara YouTube-nya mati dulu ngebales chattingan, atau sebaliknya nggak bisa baca chattingan karena nonton YouTube. Tapi enaknya dengan menggunakan kayak begini tuh, si Fold 4 ini dia multitaskingnya lancar. Jadi sambil tetap ngedenger YouTube-nya tetap nyala, sambil ngebales chattingan itu nggak masalah. Jadi nggak akan ketinggalan berita juga. Ya enaknya dari sisi multitasking sih di situ. Masih banyak lagi sih hal multitasking lain, misalnya kita mau pakai sambil nge-browsing, sambil nonton YouTube, atau apalagi ya. Ya gitu sih, biasanya nge-browsing atau bikin note itu bisa juga sisi multitaskingnya seperti itu. Untuk konsumsi konten juga dengan layar segede gini nih, dipakai nonton tuh enak banget. Ditambah lagi dia sudah menggunakan speaker yang stereo juga, dan udah ada Dolby Atmos-nya juga, jadi enak banget kalau dipakai untuk konsumsi konten. Nonton YouTube, Netflix, atau Disney Plus itu enak lah dipakai nonton begituan. Hal lain yang gue coba juga, karena memang ini primernya gue pakai selain buat dinikmati, dipakai juga untuk kerja. Nah jadi ini kalau pas lagi gue pakai kerja itu, ini biasanya gue ngedit video kalau lagi liputan keluar gitu kan, kadang perlu ngedit video cepet. Nah gue tes juga menggunakan video editing software yang free sih di smartphone ini, VN kalau kalian tahu. Nah menggunakan itu tuh dengan layar seluas ini dipakai ngedit video tuh enak banget. Gue udah ngebandingin sama smartphone lama gue, Note 9, karena Note 9 ya layarnya segitu, dipakai ngedit video ya jujurnya layar lebih gede makin enak. Nah cuman kekurangannya satu dari smartphone foldable yang satu ini, sangat disayangkan juga sebenarnya ini dia udah generasi keempat, tapi masih ada aja aplikasi yang nggak support. Maksudnya nggak fully support ya, dibuka tetap bisa, tapi kalau misalnya
lagi dari posisi tertutup dan langsung dibuka gitu, kadang dia hasilnya kurang gitu ya. Adalah yang tetap dia form factornya jadi tetap kecil gitu lah aplikasinya, jadi kurang nyaman juga. Tapi itu bisa diatasi lah, bukan sesuatu yang major. Nah cuman yang agak anehnya sendiri gue temuin selama gue pakai 2 minggu ini, dari sisi masih ngebahas aplikasi juga, Google kan mbahnya Android. Nah si mbahnya Android ini malah Google Map-nya sempat bermasalah pas gue pakai di sini. Jadi masih error-error. Ya itu PR-nya buat si Samsung dan Google juga buat mengembangkan teknologi ke arah smartphone foldable ya. Soalnya kan ada berita juga yang bilang gitu kan, kalau misalnya ke depannya foldable phone itu merupakan form factornya telepon smartphone masa depan, kurang lebih seperti itu. Ya ada bagusnya lah kalau misalnya nanti semakin kedepannya, gue sih mengharapkan aplikasi-aplikasinya bakal semakin lancar. Ngomongin jeroannya soal ini smartphone ya, dia tuh menggunakan RAM-nya sudah 12 GB. RAM gede gini kalau dipakai yang main game apa yang perlu RAM sampai segede gitu ya kalau di smartphone. Tapi ya somehow enak aja gitu, dengan RAM yang gede kan kayaknya multitaskingnya bisa lebih lancar lagi, lebih ya bisa menggunakan macam-macam. Apalagi kalau menggunakan yang Samsung Dex-nya, itu bakalan lebih enak lagi sih kalau misalnya kita menggunakan Samsung Dex dengan RAM yang gede begini ya, karena kan aplikasi yang dibuka juga bisa lebih banyak juga. Selain itu kalau misalnya dirasa 12 GB itu masih kurang, di dalamnya tuh masih ada namanya fitur RAM Plus, itu seperti virtual RAM gitulah. Virtual RAM-nya ya bisa milih dan antara 2, 4, 6 sampai 8 GB men. Virtual RAM-nya gede. Cuman ya kalian perlu ingat juga kalau pasang virtual RAM ini, RAM Plus ini dia mengurangi storage bawaannya ya. Jadi dia ya storage-nya dikurangin untuk dipakai didedikasikan untuk RAM ini. Nah anyway, buat storage-nya yang satu ini yang gue pakai dia di 256 GB. Ada lagi varian yang 512 dan ada juga yang 1 tera di Indonesia ini. Dan untuk chipsetnya sendiri, ini chipset mentoknya si Snapdragon. Dia menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 seperti yang waktu dulu gue udah pernah sebut juga. Set seperti ini gue udah ngelakuin pengetesan menggunakan AnTuTu benchmark. Nah hasilnya skornya ini a bit di bawah ekspektasi gue, karena banyak orang-orang di luar sana yang bisa dapat skor sampai 1 juta. Gue bingung, yang gue dapet ini cuma sekitar di 940 ribuan aja. Which is gue bingung kenapa skornya seperti itu, karena tadi gue kurang puas dengan hasil pengetesan AnTuTu benchmark yang cuma 940 ribuan itu. So ini better gue tes ulang aja saat ini ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Gue sih mengharapkan bisa tembus seperti itu juga seperti yang lain-lain ya. Jadi untuk memuaskan penasaran gue tes lagi sekali lagi run AnTuTu benchmarknya, dan jujurnya hasilnya lebih mengecewakan. Cuman di 910 ribuan lebih. Gue bingung sih gimana caranya orang-orang bisa dapetin sampai 1 juta, tapi ya mungkin ini yang perlu jadi ekspektasi kalian kalau kalian beli ini smartphone di Indonesia saat ini ya. Mungkin skornya ya nggak akan jauh-jauh beda dari inilah. Tapi dengan skor setinggi ini juga pemrosesannya udah nggak ada masalah sih. Sudah lancar dan enak juga. Ya seperti yang tadi gue bilang, dipakai multitasking lancar, tetap nggak ada masalah. Berikutnya kita tes menggunakan 3D Mark Slingshot Extreme dan hasilnya sudah max out. Angkanya nggak keluar sama sekali, berarti memang performa grafisnya udah top lah. Berikutnya jadi kita tes juga menggunakan Wildlife. Skornya 3D Mark Wildlife di 7710. Good, tinggi juga. Berikutnya kita juga sekalian pakai yang Wildlife Extreme. Skornya di 2210. Good, dan sekalian juga kita tes untuk single core dan multi core-nya menggunakan Geekbench. Hasilnya single core-nya dapat di 931, sedangkan untuk multi core-nya dia ada di 3127. Good, cukup tinggi. Cukup tinggi, bukan sih, ini tinggi sih, mantap. Jadi dengan hasil pengetesan benchmark seperti itu, biasa kita tes juga menggunakan gaming test. Nah pas kita pakai ngegame ini di layar seluas ini, enak.
enak banget, imersif lah. Jadi main gamenya tuh pandangannya lebih luas, lebih banyak yang ya kalau kita bukan mengkonsumsi sih enaknya ngomongnya apa ya, jadi menikmati konten dari gamenya itu tuh lebih enak lah karena layarnya lebih lebar seperti ngegame di tablet. Cuman perbedaannya kalau tablet lebih berat daripada ini, sedangkan ini ya lebih ringan, lebih pas aja lah buat dipakai di tangan, dan pas dipakai main game juga benar-benar enak. Berikutnya yang enak lagi itu mau baik layar yang di luar maupun layar yang di dalam, dia sudah menggunakan refresh rate di 120 Hz. Jadi ya dengan refresh rate seperti itu enak banget kalau dipakai ngegame. Ya lebih smooth, lebih berasa lah pasti bedanya, apalagi dengan layar sebesar ini ya. Nah, berikutnya juga nggak di situ doang. Kalau memang kalian mau lebih irit, ya ini bisa diatur cuman mentok di 60 Hz saja. Itu sih bisa bikin baterainya jadi lebih irit ya. Cuman of course kita sudah membeli smartphone semahal ini, pastinya kita mau yang dipuaskan lah ya. Kita mau dipuaskan penggunaannya. Jadi pastinya kita pasang tetap di 120 Hz. Kita tes saat menggunakan Mobile Legends, nggak ada masalah. Settingan tertinggi pun lancar. Nah, kita tes juga CODM juga nggak ada masalah. Lancar-lancar aja. Enak, apalagi gaya gambarnya gede begini. Dipakai buat Final Fantasy 7 First Soldier juga. Ini intinya semua game yang kita tes sudah aman, lancar. Genshin Impact pun, nah kita tes juga. Memang sih awalnya gua nggak nyadar bahwa settingan defaultnya itu low. Nah berikutnya gua ubah, nggak tanggung-tanggung kita pakai yang highest. Itu pun enak, masih lancar dipakai main Genshin Impact. Memang prosesornya ini nggak kaleng-kaleng, performanya memang luar biasa. Sekalian juga kita tes menggunakan Tower of Fantasy, si Genshin Killer itu. Settingannya kita pakai di Extreme dan 90 fps, itu juga lancar. Nah, karena di game ini bisa langsung nge-track FPS-nya, jadi kita track sekalian FPS yang didapetin selama gua ngetes game ini. Itu range-nya memang nggak terlalu stabil, cuman cukup oke. Dia dari 40 bisa nyampe mentok di 90 FPS. Mentoknya memang segitu. Ya mungkin PR-nya supaya bisa lebih stabil lagi aja lah ya FPS-nya. Dan kelebihan layarnya lagi yang gua rasain selama gua ngetes ini barang, itu selama gua tes menggunakan main game itu, game apapun lah yang dari tadi gua tes tuh nggak berasa panas banget gimana. Jadi kalau dibilang dia lebih efisien, mungkin bisa dibilang efisien juga karena tidak nge-generate panas sebegitunya. Cuman anget-anget aja, masih nyaman kalau dipegang di tangan, dipakai main gitu. Ngomongin soal kameranya ya, dibanding yang Fold 3 tahun lalu, ini tuh sudah ada peningkatan yang lumayan jauh. Sekarang dia membawa kameranya si S22 ke sini. Dia menggunakan tuh kamera utamanya di 50 megapiksel dengan pixel sensornya sudah lebih besar lagi di 1,8 nanomikron. Jadi itu penangkapan gambarnya semua bakal lebih enak, lebih bagus lagi, lebih vibrant lagi. Dan untuk kamera ultra wide-nya dia di 12 megapiksel dan kamera telefotonya dia di 10 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya sendiri, dia yang di bagian depannya sini nih, kamera sininya dia itu menggunakan 10 megapiksel. Walaupun kelihatannya kecil 10 megapiksel, tapi pas kita melakukan pengetesan, bagus ini hasilnya. Tidak mengecewakan. Dan untuk yang under display-nya sendiri sih, ini cuma di 4 megapiksel. Memang kualitas tangkapannya nggak terlalu bagus. Walaupun di under display-nya sendiri ini sendiri, menurut gua sudah ada peningkatan yang lebih bagus, jadi pixelnya dia lebih rapet-rapet, jadi kalau dipakai untuk mengkonsumsi konten tuh hampir enggak. Nah, kita kalau di situ ada kamera. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lagi pakai, ya hasilnya juga oke juga, apalagi kalau dipakainya cuman buat meeting, Zoom meeting kayak begitu kan memang posisinya kebuka sebelah dalam, ya lebih cocok dipakai untuk begituan. Dan tujuan utamanya dibuat kamera under display di dalam juga untuk meeting atau video call dan sebagainya, itu memang hasilnya tidak mengecewakan. Walaupun kurang bagus ya, tapi itu oke. Untuk pengetesan kameranya itu gambar yang dihasilkan, yang diambil bagus. Menurut gue ini gambarnya dapat vibrantnya bagus, enak dilihat. Walaupun memang ada kualitas warna yang seperti lebih ditingkatkan, cuman ini enak, bagus dipandang matanya juga. Untuk low light-nya sendiri, dia ada namanya nightography. Hasil kameranya yang di malam hari itu juga
bagus, penangkapannya cukup jelas lah, untuk objeknya sendiri juga jelas, mantap sih. Ya, jadi ini hasil kualitas tangkapan gambarnya dari kamera depannya. Jadi kalau lagi kita pakai selfie sambil ya kayak vlog gitu deh, kualitas tangkapan gambarnya seperti ini. Ini tampilan kalau gue pakai kamera utamanya, kamera belakangnya gue ngambil vlogging, jadi saya selfie, ya gitulah vlogging lah ya. Jadi tampilannya seperti ini. Di bawah jalan lebih enak sih, lebih stabil ya, lebih bagus. Cuman memang dipegangnya agak sulit karena dia mesti dibuka biar kelihatan cover screen-nya itu, ngambilin gambar dari cover screen gitu maksudnya. Ngomong-ngomong soal jeroannya lagi, yaitu bagian baterainya, ya sebelum ke baterainya gua agak komplain dikit sih soal kabelnya yang dia kasih. Memang sih udah Type-C to Type-C, cuman kurang oke-nya itu kabel tuh pendek, nggak panjang lah. Sedangkan dulu kan gue pengalaman menggunakan Note 9 itu kabel yang dikasih itu cukup panjang, enak gitu. Sedangkan kalau ini pendek, jujurnya pas saya ngecas sambil dipakai tuh agak khawatir ketarik gimana. Tapi ya itu sih cuman semua problem ya, kita bisa beli another kabel yang lebih panjang lagi. Nah, ngomongin soal baterainya sendiri, dia itu jujurnya buat gua kurang memuaskan karena belum ada peningkatan dibanding yang Fold 3 tahun lalu. Dia masih menggunakan 4400 mAh, yang mana di sini mungkin didukung dari chipsetnya sendiri, jadi dia memberikan result yang lebih baik bisa dibilang. Nah, sedangkan untuk beratnya sendiri dia di 8 gram lebih ringan dibanding yang Fold 3. Ya cuman yang gue sayangin sih sebenarnya kalau 8 gram itu ditukar dengan baterai yang lebih besar, gue sih lebih demen seperti itu ya. Kayaknya bakal lebih full aja karena enaknya kan jadi kalau misalnya mengkonsumsi konten di layar yang sebesar ini akan mengkonsumsi daya yang lebih tinggi juga ya. Jadi alangkah baiknya kalau yang ditaruh di sini baterainya itu bisa lebih besar ya. Mungkin tuh PR kedepannya mungkin Fold 5 atau 6 kedepannya bisa menggunakan baterai yang lebih besar lagi ya, jadi untuk digunakan juga lebih enak. Jadi selama dari kemarin kita pakai pengetesan itu, kita pakai main game, atau selama gue pakai 2 minggu ini deh, 2 minggu ini baterainya itu gue bisa kasih respon, kasih tanggapan ini tuh seperti baterai yang adaptif. Jadi untuk dayanya sendiri kalau kita lagi pakai aktif memang kerasa borosnya, dan kalau misalnya kita lagi nggak terlalu aktif, lagi dipakai browsing doang atau cuman dipakai konsumsi konten, atau apalagi kalau jarang dibuka ya, itu sih irit bisa dibilang. Makanya gue bilang tadi adaptif itu, jadi kalau kita lagi nggak gunain dia bisa bikin ngirit banget. Sedangkan kalau kita lagi aktif menggunakan saat main game ya dia nggak tanggung-tanggung, dia buka powernya, jadi otomatis baterai juga bisa jadi lebih boros. Nah, ngomong-ngomong soal borosnya itu ya, berasa banget nih pas kita pakai main game. Game yang kita tes ini di Mobile Legends sebagai game pertama kita, itu kita mainin selama 21 menit atau kurang lebih 1 game, dia turunnya itu di 8%. Berasa juga sih ini rada boros ya, nggak irit-irit gimana. Tapi anehnya pas kita tes game kedua CODM, itu kita mainin sekitar 8 menit atau 1 kali multiplayer kayak begitu, dia turunnya di 2%. Nah di sini agak irit sih. Nah berikutnya juga kita tes juga menggunakan Final Fantasy 7 First Soldier selama 23 menit atau 1 game. Nah yang ini agak boros, turunnya di 11%. Genshin Impact kita tes mainin selama 20 menit, dia turun 9%. Ya lumayan boros juga sih. Dan sekalian Tower of Fantasy juga kita mainin sama 20 menit dan dia turunnya lebih boros lagi di 14%. Jadi memang kelihatan ya kalau dipakai main game dia nggak irit-irit gimana, dia tetap berasa borosnya juga. Tapi kita tes juga sekalian untuk video editing. Jadi kalau kita pakai ini smartphone untuk ngedit video selama 10 menit itu turunnya sih irit, dia cuma 2% aja. Jadi memang kalau dipakai untuk kerja ya bisa dibilang dia akan irit lah. Tapi ya walaupun memang berasanya boros dan antara boros dan irit lah gue bilang,
Tapi buat pengecasannya sendiri sih gue bisa bilang ini mantap. Jadi untuk sampai, jadi walaupun dia boros ya, kita mau butuh buru-buru ngecas lagi juga dia cepat ngisinya. Untuk dari 10% sampai 50% cuma perlu waktu sekitar 31 menit aja. Ini sih memang berasa cepet, apalagi kalau gue bandingin sama smartphone lama gue ya. Dan kalau mau sampai fully charge 100%, dia cuma perlu waktu sekitar 1 jam 21 menit aja. So buat gue sih ini cukup cepet, jadi ngecas nggak berasa lama, habis gitu udah beres dicabut, udah deh bisa produktif lagi. Nah, selain dari itu ada fitur juga. Ini sih memang kalau di laptop gue bisa bilang bagus, tapi kalau di smartphone kemungkinan fitur ini belum tentu kita pakai. Jadi untuk supaya baterainya sendiri bisa lebih awet, dia ada fitur untuk menambah umur baterai dengan ngelimit pengecasannya mentok di 85%, which is yang namanya smartphone kan pastinya kita tidak akan menggunakan fitur itu juga, karena kita perlu yang kalau untuk penggunaan seharian gitu kan, kita perlu pengecasan sampai 100%. Somehow berasa lebih tenang aja lah kalau baterai full itu untuk dipakai seharian. Dan ini sendiri kalau gue pakai, selama ini gue pakai seharian itu, nah itu tergantung, makanya adaptif lagi. Tergantung gue makainya seperti apa. Kalau misalnya gue lagi nyantai ya sehari itu bisa lebih dari sehari baru dicas. Sedangkan kalau misalnya lagi dipakai main mulu, kurang dari sehari bisa 2 kali, nggak ding. Ya hitungannya cuman setengah hari gitu deh, udah mesti dicas lagi. Ya kalau misalnya ngomongin soal kesimpulannya si Fold 4 ini, kita bisa lihat dari sisi positifnya sih banyak banget ya. Gue sih demen banget setelah 2 minggu lebih ini gue pakai ini sebagai daily driver tuh nyaman banget. Enak lah dipakainya. Jadi dilihat dari sisi positifnya ya, dia ininya apa, buat jeroannya kan udah paling topnya yang ada sekarang nih. Dan kalau misalnya pengalaman pas dipakai konsumsi konten atau dipakai kerja atau dipakai ngegame itu berasa banget imersifnya, karena dia kan gede layarnya dan dipakainya juga nggak berat lah, bisa dibilang buat kita cowok-cowok sih nggak berasa berat ya pakai ini. Enak gitu dipakainya, ngegame juga nyaman, nggak apa ya, pokoknya nyaman lah. Kalau dari sisi multitaskingnya juga seperti yang tadi gue udah bilang, enak banget dari sisi multitaskingnya. Jadi gue sambil ngerjain satu hal bisa sambil jalanin yang satu halnya lagi juga, dan kayaknya jadi bisa ngelakuin banyak hal di satu waktu yang bersamaan. Dari situ nyaman banget. Kelebihan lainnya lagi, selama gue tes nih ya, untuk unit yang gue pegang sih gue nggak berasa panas, anget-anget biasa doang. Padahal main game berat model Genshin Impact pun juga dia nggak berasa panas gimana, masih nyaman lah, enak banget lah dipakainya. Buat kameranya pun dia sudah dapat upgrade-nya nggak tanggung-tanggung lagi, jadi 50 megapiksel, dan ya yang pixel sensornya yang ditingkatkan lagi, jadi tangkapan gambarnya jadi lebih bagus lagi. Walaupun ada megapiksel dari kameranya yang diturunin, tapi ya itu nggak terlalu berasa ngefek gimana lah, tetap enak dipakainya. Dan udah gitu soal baterainya, seperti yang gue tadi bilang, ini gue jemputnya baterainya adaptif, iritnya dalam hal kalau misalnya kita lagi nggak pakai ya nggak terlalu aktif ya berasa irit gitu. Enak, sehari bisa dipakai, ngecasnya cuma sekali, bahkan masuk ke hari kedua baru dicas itu bisa. Sedangkan kalau dilihat dari sisi negatifnya, hal soal baterainya yang tadi pun, yang adaptif itu pun menjadi hal negatifnya juga, which is dia kan, jadi kalau kita lagi banyak yang dikerjakan di sini, apalagi yang menggunakan powernya secara maksimal seperti main game atau edit-editan gimana, itu bakal makan baterainya lumayan cepet. Memang baterainya kurang gede menurut gue di sini. 4400 itu sebenarnya mereka diharapkan, gue sih mengharapkannya untuk layar yang mentenagai layar yang sebesar ini tuh baterainya kalau bisa lebih tinggi lagi lah. Tapi ya segini aja sudah do the job. Nah terus berikutnya lagi negatifnya itu dari sisi aplikasinya, yang nggak semua aplikasi support dengan lancar, bisa jalan, cuman nggak sesempurna itu. Tapi ada juga yang aplikasinya sudah jalan lancar, tapi ada yang kurang. Bahkan Google Map aja masih suka error. Dari hal itu sih jadi concern gue juga ya, semoga bisa ditingkatin juga. Dan yang berikutnya negatifnya itu soal S Pen. Dia memberikan S Pen-nya, ada S Pen khusus buat ini,
tapi nggak built-in. Itu sayang banget sih. Padahal dulunya rumor-rumornya dibilangin dia bakal ada built-in, dan sebenarnya dari fungsinya menurut gua sih perlu sebuah maksudnya perlu sebuah S Pen yang built-in. Karena dipakai ini tuh udah enak dipakai kerja dan multitasking, ditambah S Pen yang built-in kan jadi lebih enak buat dibawa-bawa daripada kayak gini nonjol tuh kurang nyaman sebenarnya. Dan selain dari itu, yang pasti dari sisi ukuran ya. Kalau yang nggak biasa dengan smartphone segede ini, walaupun kalau dilipat dia kelihatannya cukup minimalis, tapi tebel. Jadi dari sisi ya tinggi dan lebarnya memang lebih kecil, cuman tebel. Dan kalau yang dibandingin sama penggunaan smartphone konvensional seperti biasa, ini terhitung cukup berat. Dan ya itu sisi yang negatif satu laginya, harganya cukup mahal ini. Lumayan lah, tapi yang namanya mahal juga relatif. Kalau memang barangnya bisa kepake buat kerja, ya itu tetap berguna. Kan barang mahal kalau dipakai untuk menghasilkan uang lagi, itu something good. Oke, jadi sekian aja review dari Geek Up buat smartphone Samsung Galaxy Fold 4 ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Untuk saran dan komentar boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.